Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Nia. Kalau boleh tahu namanya siapa ya Kak? Saya Harma. Maaf Kak, bisa minta waktunya sebentar? Iya, boleh. Ini Kak, saya mau bertanya mengenai ABK atau anak berkebutuhan khusus. Iya. Pertanyaannya, apa sih pengertian dari ABK? Oh ya. Jadi pengertian ABK ini atau anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan baik fisik, mental, intelektual, sosial, maupun emosional yang mempengaruhi secara signifikan dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusianya seperti itu. Apa saja perincian dari ABK? Eh, jadi perincian ABK ini dibagi menjadi dua, yaitu ABK permanen dan ABK temporer. Jadi ABK permanen ini yaitu anak yang memiliki kelainan atau anak yang mengalami potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa seperti itu. Untuk contohnya itu anak yang memerlukan perhatian dan pelayanan khusus seperti anak yang mengalami hambatan penglihatan, pendengaran, kecerdasan, fisik, emosional, sosial, atau kecelakaan sejak di dalam kandungan atau setelah lahir mengalami kecacatan seperti itu. Untuk ABK temporer yaitu anak yang pada umumnya namun karena situasi dan kondisi lingkungan, budaya, sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan mengakibatkan mereka memerlukan pendidikan khusus, misalnya anak dari daerah terpencil atau terbelakang seperti itu. Jadi anak temporer ini yaitu anak yang memiliki hambatan sementara dan hambatan perkembangan dikarenakan faktor-faktor eksternal, yaitu seperti anak yang mengalami trauma akibat bencana alam dan sebagainya seperti itu. Apa sih pengertian tunanetra? Jadi pengertian tunanetra dari segi harfiah itu kata tunanetra terdiri dari kata tuna dan netra. Dalam kamus lengkap bahasa Indonesia, kata tuna ini berarti tidak memiliki, tidak mempunyai luka atau rusak. Sedangkan netra ini berarti penglihatan. Jadi dengan demikian tunanetra ini mempunyai arti tidak memiliki atau rusak penglihatannya seperti itu. Tolong sebutkan klasifikasi tunanetra. Jadi klasifikasi tunanetra itu dapat diklasifikasikan berdasarkan 3 hal, yaitu yang pertama berdasarkan tingkat ketajaman penglihatannya, yang kedua itu berdasarkan saat terjadinya ketunanetraan, dan yang ketiga itu berdasarkan adaptasi pendidikan seperti itu. Apa saja penyebab terjadinya tunanetra? Jadi penyebab terjadinya tunanetra itu karena faktor internal dan eksternal. Jadi faktor internalnya itu yaitu faktor yang merupakan penyebab ketunanetraan yang timbul dari dalam diri individu itu atau dari anak itu, yang sering disebut juga faktor keturunan. Untuk faktor eksternal ini dimaksudkan di sini merupakan penyebab ketunanetraan yang berasal dari luar individu atau anak tersebut. Antara lain seperti penyakit rubella dan glaukoma seperti itu. Bagaimana cara interaksi tunanetra? Jadi tunanetra ini kita bisa berinteraksi dengan tunanetra dengan cara tepuk bahu atau punggung tangan. Yang kedua itu berkenalan nama dan tanyakan bantuan, apakah dia memerlukan bantuan atau tidak gitu. Yang ketiga itu gandeng di lengan, seperti kalau umpamanya dia maksudnya membutuhkan bantuan, maka kita gandeng di lengan. Yang keempat itu panduan arah tips lainnya yang bisa diperhatikan adalah untuk menggunakan kata ganti arah seperti kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, dan hindari penggunaan kata di sana, di sini, seperti itu.
Dan yang kelima itu pahami penolakan. Jadi kalau jika karena tidak semua orang tunanetra ini yang mengalami Tidak ada yang tunanetra ini kayak ini. memahami, maksudnya mereka memerlukan bantuan, jadi kita harus memahami penolakannya. Dan keenam itu untuk mengkomunikasi, jadi kita menggunakan komunikasi yang baik dan mampu dipahami oleh orang lain seperti itu. Apa sih pengertian tunarungu? Jadi pengertian tunarungu itu adalah suatu kondisi atau keadaan dari seseorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan indera pendengaran sehingga tidak mampu menangkap rangsangan berupa bunyi, suara, atau rangsangan lain melalui pendengarannya. Istilah tunarungu ini berasal dari kata tuna dan rungu, di mana tuna ini memiliki arti kurang, sedangkan rungu ini berarti pendengaran, seperti itu. Oke. Selanjutnya tolong sebutkan klasifikasi tunarungu. Jadi klasifikasi tunarungu ini berdasarkan tingkat kehilangan pendengaran dibagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu tuli dan kurang dengar. Klasifikasi lain itu satu itu milet loss, yaitu kehilangan kemampuan mendengar 20-30 dB, seperti sukar mendengar, percakapan yang lemah. Yang kedua itu menuntut sedikit perhatian khusus dari sistem sekolah tentang kesulitannya. Yang kedua itu marginal loss, yaitu kehilangan kemampuan dengar 20-30 dB yang memiliki ciri-ciri mengerti percakapan biasa pada jarak 1 meter. Yang kedua itu memiliki sulit penangkapan percakapan dengan pendengaran pada jarak normal, dan kadang-kadang mereka mendapat kesulitan dan menangkap percakapan kelompok seperti itu. Yang berikutnya itu moderate loss, yaitu kehilangan kemampuan mendengar 40-60 dB yang memiliki ciri-ciri mereka mengerti percakapan keras pada jarak 1 meter, pembendaharaan kata terbatas. Yang keempat itu severe losses, yaitu kehilangan kemampuan mendengar 60-70 dB yang memiliki ciri-ciri mereka masih bisa mendengar suara keras dari jarak yang dekat, misalnya klakson mobil atau lonceng, seperti itu. Yang kelima itu profound loss, yaitu kehilangan kemampuan mendengar 75 dB ke atas, seperti itu. Yang memiliki ciri-ciri itu mendengar suara yang keras pada jarak 1 inci atau sama sekali tidak mendengar maupun menggunakan alat bantu dengar, seperti itu. Apa saja penyebab terjadinya tunarungu? Jadi penyebab tunarungu ini banyak faktor yang menyebabkan seseorang ini mengalami ketunarunguan, sebagaimana diungkapkan dalam buku petunjuk praktis penyelenggaraan sekolah luar biasa bagian B atau tunarungu, yang dimana Permendikbud 1985 mengungkapkan bahwa penyebab ketunarunguan ini tersebut dijabarkan sebagaimana masa prenatal. Pada masa prenatal ini, pendengaran anak menjadi tunarungu disebabkan oleh faktor keturunan atau hereditas, seperti itu. Yang kedua itu cacat air atau campak, rubella atau German measles. C-nya itu kelainan pada kelahiran prematur, seperti begitu. Masa neonatal ini, yang kedua itu masa neonatal di mana faktor reusus ibu dan anak tidak sejenis, seperti itu. Jadi anak lahir prematur atau sebelum 9 bulan dalam kandungan, anak yang dilahirkan prematur mempunyai gejala-gejala yang sama dengan anak
yang RH-nya tidak sejenis dengan RH ibunya, yaitu anak penderita anemia dan mengakibatkan anorexia seperti itu. Untuk postnatalnya ini disebabkan oleh meningitis atau peradangan selaput otak dan masih banyak lagi seperti itu. Ya, lanjut ya. Apa saja metode pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru kepada anak tunarunggu? Jadi ada beberapa metode pembelajaran yang umumnya digunakan oleh para guru untuk anak tunarungu ini, yaitu dimana belajar melalui membaca ujaran atau speech reading. Yang kedua itu belajar melalui pendengaran, belajar secara manual, secara alami. Individu tunarungu cenderung mengembangkan cara komunikasi manual atau bahasa isyarat seperti itu. Bagaimana cara berkomunikasi dengan penyandang tunarunggu? Jadi cara berkomunikasi dengan penyandang tunarungu ini, berkomunikasi dengan seorang tunarungu sebenarnya tidak sulit, hanya perlu mempelajari caranya dan sedikit bersabar. Cara yang dapat kita lakukan itu untuk berkomunikasi dengan penyandang tunarungu ini, yang pertama itu cari perhatiannya. Yang kedua itu cari tempat yang tenang, seperti itu. Yang ketiga itu sejajarkan posisi wajah sehingga ia dapat mengetahui apa maksud yang kita bicarakan, seperti itu. Yang keempat itu kontak mata, seperti itu. Yang kelima itu bicaralah dengan normal dan jelas dan tidak dibuat-buat, seperti itu. Jadi kita bisa bicara dengan normal dan jelas. Keenam itu tanya apakah sudah mengerti atau tidak. Jadi jika kita sudah berbicara dengan baik kepada tunarungu ini, maka kita tanyakan apakah dia sudah mengerti dengan apa yang kita bicarakan, seperti itu. Yang ketujuh itu ulangi. Jadi jika kita sudah menanyakan apakah dia sudah mengerti, jika dia mengatakan belum, jadi kita harus mengulangi kata-kata yang kita ingin ucapkan kepada tunarungu ini, seperti itu. Apa sih pengertian autisme? Jadi pengertian autis ini berasal dari kata auto yang artinya sendiri. Istilah ini dipakai karena mereka yang mengidap gejala autisme ini seringkali memang terlihat seperti orang yang hidup sendiri. Jadi penyandang memang terlihat seperti orang yang hidup sendiri. Mereka seolah-olah hidup di dunianya sendiri dan terlepas dari kontak sosial yang ada di sekitarnya. Autisme ini merupakan salah satu bentuk gangguan tumbuh kembang berupa sekumpulan gejala akibat adanya kelainan syaraf-syaraf tertentu yang menyebabkan fungsi otak tidak bekerja secara normal, sehingga mempengaruhi tumbuh kembang, kemampuan komunikasi dan kemampuan interaksi sosialnya, seperti itu. Tolong sebutkan karakteristik autisme. Jadi karakteristik gangguan autisme ini pada sebagian individu sudah mulai muncul sejak bayi. Ciri-ciri yang sangat menonjol adalah tidak ada kontak mata jika kita berbicara dan refleksi yang sangat minim terhadap ibunya atau pengasuhnya saat berbicara dengannya. Jadi ciri ini semakin jelas dengan bertambahnya umurnya, seperti itu. Pada sebagian kecil lainnya dari individu penyandang autis ini, perkembangan sudah terjadi secara relatif normal. Pada saat bayi sudah menatap, mengoceh, dan cukup menunjukkan reaksi pada orang lain. Tetapi kemudian pada suatu saat sebelum usia 3 tahun, ia berhenti berkembang dan terjadi kemunduran. Ia mulai menolak tatap muka, tatap mata, berhenti mengoceh, dan tidak bereaksi terhadap orang lain, seperti itu. Dia dengan dunianya sendiri, seperti itu. Ya. Apa saja penyebab dari autis ini? Jadi penyebab autis ini sampai sekarang belum terdeteksi faktor yang menjadi penyebab
tunggal timbulnya atau terjadinya gangguan autis ini. Namun demikian, ada beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab timbulnya autis ini. Berdasarkan beberapa hasil penelitian bahwa penyebab autis ini yaitu karena faktor psikologis dan keluarga, faktor biologis seperti faktor genetik, prenatal, yang dimana lama masa kehamilan, obesitas, pendarahan selama masa kehamilan, usia orang tua saat hamil, seperti itu. Bagaimana cara penanganan atau pengobatan yang dapat dilakukan untuk anak autis? Ya, jadi penanganan atau pengobatan yang dapat dilakukan untuk anak autis ini, tindakan penanganan yang dapat dilakukan yaitu di mana kita bisa jadi pada pengidap autisme umumnya berupa terapi. Jadi bisa terapi perilaku dan komunikasi. Terapi ini dilakukan dengan memberikan sejumlah pengajaran pada pengidap atau pada anak autis ini, termasuk kemampuan dasar sehari-hari, baik verbal maupun non-verbal. Yang kedua itu terapi keluarga. Terapi ini ditunjukkan untuk orang tua atau keluarga pengidap autis ini atau anak autis ini. Tujuannya adalah agar keluarga atau orang tua bisa belajar bagaimana cara berinteraksi dengan anak autis ini, dan juga mengajarkan anak ini untuk berbicara dan berperilaku seperti orang normal seperti itu. Yang ketiga itu pemberian obat-obatan. Jadi pemberian obat-obatan ini tidak bisa menyembuhkan autisme hanya saja, melainkan dapat mengendalikan gejalanya. Contohnya obat untuk mengatasi kejang, obat untuk mengatasi masalah perilaku, obat untuk mengatasi depresi dan sebagainya seperti itu. Apa itu ADHD? Jadi pengertian ADHD yaitu adalah gangguan jangka panjang yang menyerang anak-anak, yang ditandai dengan perilaku impulsif, hiperaktif, dan kurangnya perhatian seperti itu. Sebutkan karakteristik dari ADHD. Jadi karakteristik ADHD menurut DSM-4 dalam Baihaqi dan Sugiyarman 2006 nomor 8 bahwa kriteria ADHD adalah yang pertama itu kurangnya perhatian. Pada kriteria ini penderita ADHD paling sedikit mengalami 6 atau lebih dari gejala-gejala berikutnya, dan berlangsung selama paling sedikit 6 bulan sampai suatu tingkatan yang maladaptif dan tidak konsisten dengan tingkat perkembangan. Yang pertama itu A-nya itu seringkali gagal memperhatikan baik-baik terhadap sesuatu yang detail. B-nya itu seringkali mengalami kesulitan dalam memusatkan perhatian. Yang ketiga itu seringkali tidak mendengarkan jika diajak bicara secara langsung. Dan karakteristik lainnya itu yang kedua hiperaktif impulsif, di mana hiperaktif impulsif ini paling sedikit 6 atau lebih dari gejala-gejala hiperaktif impulsif berikutnya bertahan selama paling sedikit itu 6 sampai dengan tingkat yang paling maladaptif dan tidak dengan tingkat perkembangan seperti itu. Ya, seperti itu. Ya, oke, lanjut. Apa saja faktor penyebab dari ADHD? Jadi faktor-faktor penyebab ADHD ini ada 3, yang dimana faktor penyebab ADHD ini yaitu faktor genetik atau faktor keturunan, faktor fungsi otak, dan yang ketiga itu faktor lingkungan. Bagaimana cara mendiagnosis ADHD? Tentang mendiagnosis ADHD ini
tidak semua anak yang terlihat sangat aktif dapat didiagnosis menderita ADHD, tetapi ada beberapa langkah yang akan dilakukan dokter atau ahli ADHD ini untuk mendiagnosis ADHD. Di antaranya itu yang pertama itu mengenali riwayat perjalanan penyakit pengidap ADHD ini, riwayat penyakit pada keluarganya, serta catatan sekolah yang dilakukan ADHD ini. Yang kedua itu melakukan serangkaian pemeriksaan fisik dan psikologis yang akan dilakukan oleh dokter atau ahli terhadap gangguan ADHD ini. Yang ketiga itu melakukan wawancara atau kuesioner terhadap anggota keluarga, guru, pengasuh atau orang yang mengenal baik anak tersebut, seperti itu. Perlakuan dan penanggulangan apa saja yang dapat dilakukan untuk anak ADHD? Ya, jadi perlakuan dan penanggulangan bisa dilakukan dengan perlakuan pokok, di mana dilakukan terapi medis. Jadi kedua itu pelatihan manajemen orang tua untuk mengendalikan perilaku anak yang merusak atau yang aktif di rumah. Yang ketiga itu intervensi pendidikan, yaitu mengenali perilaku yang merusak di kelas atau di sekolah lainnya. Keduanya itu perlakuan tambahan, di mana ini yaitu konseling keluarga dan sebagainya. Yang keempat itu dari orang tua, jika orang tua mau jika orang tua mencurigai adanya gangguan ADHD ini pada anak-anaknya, hal yang harus dilakukan orang tua adalah berkonsultasi dengan ahli jiwa atau dokter, psikiater, psikolog, ahli saraf anak atau dokter spesialis anak-anak, seperti itu. Bagaimana cara penanganan ADHD? Jadi penanganan ADHD, meski tidak bisa disembuhkan sepenuhnya, ADHD dapat ditangani dengan beberapa jenis obat atau terapi untuk meredakan gejala-gejala yang timbul dari anak tersebut, hingga anak tersebut bisa menjalani aktivitas sehari-hari dengan normal, seperti itu. Yang pertama itu penanganan dengan obat-obatan. Yang kedua, penanganan melalui psikoterapi. Yang ketiga itu komplikasi. Keempat itu penderita ADHD yang tidak tertangani dapat mengalami kesulitan untuk fokus belajar di kelas atau di rumah, hingga prestasinya menurun, memiliki masalah interaksi sosial dengan teman-temannya dan lingkungan sekitarnya, seperti itu. Apa itu kelekatan? Jadi kelekatan adalah suatu hubungan emosional atau hubungan yang bersifat efektif antara satu individu dengan individu lain yang mempunyai arti khusus. Dalam hal ini biasanya hubungan ditujukan kepada ibu dan anaknya, seperti itu, atau ibu seperti anak dengan pengasuhnya. Hubungan yang dibina bersifat timbal balik ini bertahan cukup lama dalam memberikan rasa aman, walaupun figur lekat tidak tampak atau tidak dalam pandangan anak, seperti itu. Apa itu pola kelekatan? Jadi pola kelekatan ini merupakan kecenderungan individu dalam berelasi dengan individu lain yang memiliki arti tertentu yang lebih bersifat emosional atau afektif, begitu. Jadi apabila figur kelekatan seperti orang tua ataupun pengasuh mampu memberikan memberikan figur kepada individu
individu maka untuk seterusnya individu tersebut cenderung akan mencari mereka setiap kali dirinya mendapat masalah atau berada dalam situasi tekanan seperti itu. Apa saja indikator pola kelekatan? Jadi indikator pola kelekatan, setiap individu mempunyai pola kelekatan yang berbeda-beda. Jadi menurut Mary Ainsworth terhadap 3 variasi gaya kelekatan, yaitu pola kelekatan aman, pola kelekatan cerdas, dan pola kelekatan menghindar. Seperti itu. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pola kelekatan? Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi pola kelekatan ini menurut Erikson, seorang psikologis perkembangan, faktor-faktor penyebab gangguan kelekatan ini antaranya yaitu yang pertama perpisahan yang tiba-tiba antara anak dengan pengasuh atau orang tuanya. Yang kedua itu penyiksaan emosional atau penyiksaan fisik orang tua seperti kepada anaknya. Yang ketiga itu pengasuhan yang tidak stabil, dan yang keempat itu sering berpindah-pindah tempat atau domisili seperti itu. Yang kelima itu tidak konsisten cara pengasuhan orang tua kepada anak, dan yang keenam itu problem psikologis yang dialami orang tua atau pengasuh dari anak tersebut, dan yang ketujuh itu problem syaraf anak tersebut seperti itu. Apa saja manfaat dan fungsi kelekatan? Jadi manfaat dan fungsi kelekatan ini memberikan banyak manfaat bagi individu, seperti menumbuhkan perasaan terus dalam interaksi sosial di masa depan dan menumbuhkan perasaan mampu. Secara umum kelekatan memiliki 4 fungsi utama, di mana memberikan rasa aman, mengatur keadaan perasaan sebagai salur ekspresi dan komunikasi, dan yang keempat itu sebagai dasar untuk melakukan eksplorasi kepada lingkungan sekitar anak tersebut seperti itu. Terima kasih untuk paparannya hari ini. Ya, sama-sama. Maaf kalau ada kekurangan dalam jawaban.